Oke, kembali lagi dengan Bapak di sini. Kita akan membahas limit tak hingga. Nanti itu anak didik kami coba mengingat kembali bagaimana materi di sebelumnya tentang limit tak hingga. Mudah-mudahan pembelajaran hari ini membahas soal hari ini dapat berjalan dengan baik. Anak didik kami dapat melihat di buku paket atau bahkan catatan atau bahkan di video sebelumnya bagaimana Bapak menerangkan soal limit tak hingga. Dan itu langsung saja kita masuk ke limit tak hingga berikut. Nah, di sini sudah ada Bapak buat sedikit mengingat kembali materinya. Nah, jika pangkat tertingginya di atas pembilang lebih besar pangkat pembilang daripada pangkat penyebut, bagian yang tertingginya ya, maka hasilnya tak hingga. Jika sama pangkatnya ini, makanya hasilnya A per P. Jika yang lebih besar di bawah, pangkat tertinggi yang di bawah lebih besar daripada pangkat tertinggi yang di atas, maka hasilnya langsung 0. Oke, langsung saja kita lihat. Nah, konsepnya limit tak hingga ini apa waktu itu? Pangkat tertinggi ya. Oke, mana pangkat tertinggi di sini? 3 ya, coret, coret. Ini coret, ini coret. Jangan kejebak. Di sini dia pangkat tertingginya. Nah, karena M-nya sama dengan N, sama-sama 3. M-nya sama dengan N itu sama-sama dengan 3, ya kan? Berarti kita lihat koefisiennya, berarti jawabannya min 3 per 5. 3 dibagi minus 5 itu min 3 per 5. Oke, lanjut nomor 2. Mudah ya. Mana tertinggi? 3 ya, coret, coret. Ini 2, coret. Kalau Bapak buat contoh di sini 3, coret. Nah, di sini M-nya lebih besar dari N. M-nya 3, ya kan? 3 lebih besar dari 2. Berarti hasilnya kalau lebih besar di atas, berarti hasilnya apa? Enggak. Bisa ya? Oke, ini hanya mengingat kembali lagi materi-materinya. Bagaimana kalau seperti ini? Kalau dia perkalian, kan kalau kita kalikan ini pasti dia berpangkat 3. Kenapa? Karena ini X dikali X, X kuadrat dikali X, X pangkat 3. Nah, kalau kita kalikan, hanya saja koefisiennya tadi kita nggak tahu berapa, karena Bapak tadi hanya mengalikan variabelnya aja. Berarti ini sudah pasti dia berpangkat 3. Nah, cara mudahnya mengerjakan ini, kita ambillah pangkat tertingginya. Mana lebih tinggi? Pangkat 4X dengan 2. Harus tahu ya, 4X dengan 2 ini sebenarnya 2X pangkat 0. Iya kan, 2X pangkat 0, karena X pangkat 0 1 kali 2 2. Berarti lebih tertinggi siapa? Pangkat 1 daripada ini ya. Oke, berarti lebih tinggi 4X. Coret, ini coret, ini coret. Oke, yang di bawah juga mana tertinggi? 4 ya. Coret, coret, coret. Sudah, berarti hasilnya kita kalikan aja. 4 kali 6 karena kita ambil pangkat tertinggi aja ya. 4 kali 6 24. 24 dikali 3 itu 72, ya kan? Berarti 72 X pangkat 3 dibagi ini berapa? 4X pangkat 4. Nah, karena M-nya lebih kecil dari N, berarti kan 3 lebih kecil dari 4, berarti lebih besar di bawah. Bagaimana tadi kalau lebih besar di bawah? Hasilnya 0. Masih ingat ya? Oke, yang ini, lihat yang ini deh. Ini kan harus kita tentukan A, B. Masih ingat ya? Ini A, B, C. Nah, apa rumusnya waktu itu? B per 2 akar A dikurang Q per 2 akar P. Masih ingat ya? Berarti hasilnya B-nya berapa? 1 per 2 akar 1 ya, sedikit masalah ini, per 2 akar 1 dikurang ini berapa B nya? Ini Q ya, Q, supaya lebih sama aja sebenarnya, tapi hanya saja supaya membedakan ini si P, ini si Q, ini si R, samanya itu supaya beda aja dia. Berarti di sini berapa dia? Q-nya berapa? Minus 3. Berarti minus 3 per, ini kurang, tetap kurang ya, karena rumusnya kurang, 2 akar P-nya berapa? 1, sama. Nah, berarti setengah min tambah 3 per 2. 1 tambah 3 4 per 2. 4 bagi 2 sama dengan 2. Oke, sama halnya dengan ini, A-nya sama dengan 4, B-nya sama dengan 12. Ini apalagi nih?
C-nya sama dengan 1, P-nya sama dengan 4, Q-nya sama dengan min 4, nah, R-nya sama dengan 2. Ini bisa dijawab dengan menggunakan rumus ini. Jadi nggak usah lagi Bapak jelaskan, langsung kau jawab sekarang. Coba dia langsung. Oke, Bapak tunggu mungkin 2 menit atau nanti bisa dicoba. Yang penting Bapak sudah membongkar ini, tinggal memasukkan ke rumus. Nah, bagaimana kalau yang ini? Nah, yang ini bagaimana waktu itu kita mengerjakannya? Kita tarik akar, langsung kita kuadratkan, ya kan? 3x dikurang 2 kuadrat dikurang akar berapa ini? 9x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Ini jadi akar, kita kuadratkan yuk. 9x kuadrat dikurang 2 kali 2 4, 4 kali 3 12x tambah 4 kurang akar 9x kuadrat dikurang 2x ditambah 5. Sudah balik lagi seperti semula. Ini A, ini B, ini C, ini P, ini Q, ini R. Tinggal memasukkan ke rumus tadi. Bisa ya? Tinggal memasukkan. Bagaimana kalau yang ini? Sama, tapi harus kita buat juga seperti ini. Jangan lupa waktu itu udah Bapak terangkan ini. X kuadrat dikurang 5x kurang X tambah 2. Harus kita kurungi. Berarti jadi apa dia? Min dikali X, min X. Min dikali 2, min 2. Sama ya? Nah, langsung lagi. Berarti akar X kuadrat dikurang 5x dikurang akar X ditambah 2 kuadrat. Sama dengan ini jadinya kan? Jadi akar X kuadrat dikurang 5x dikurang akar X kuadrat. Ayo kita kuadratkan. Tambah 4x ditambah 4. Samalah dengan ini. Ini A, ini B, ini P, ini Q, ini R. Tinggal memasukkan ke rumus. Yang ini langsung, ini kan perbedaannya ini sama ini tidak ada kurung, ini ada kurung. Berarti ya kalau sudah ada kurung langsung, berarti akar X kuadrat dikurang 6x tambah 9 dikurang akar X ditambah 2 kuadrat. Sama dengan ini. Dicoba ya, berlatih. Dicoba dulu dikerjakan. Nanti kalau nggak mengerti bisa ditanya sama Bapak. Bapak memancing supaya kalian itu bisa mengerjakan soal ini. Jangan langsung hanya menerima seperti itu, supaya berlatih juga ada timbal baliknya. Bisa ya? Untuk soal nomor 6, 7, 8 hampir mirip, tinggal memasukkan ke rumus yang tadi karena sebelumnya sudah Bapak buat rumusnya. Nah, bagaimana kalau yang kayak gini? Kalau kayak gini Bapak yang menerangkan. Lihat. Akar. Kita kalikan yuk. Jadi apa dia? X kuadrat tambah BX, ya kan? Ini tambah AX. Ini tambah AB. Oke, kurang akar. Lanjut lagi. X kuadrat. Yang ini kurang BX. Yang ini kurang AX. Bisa ya? Ini tadi ini sama ini. Baru ini tambah AB. Sudah. Yang ini dia B, yang ini dia A, yang ini dia C, yang ini dia P, yang ini dia Q, yang ini dia R. A adalah berpangkat 2, B adalah berpangkat 1, C adalah konstanta. Ingat ya, P adalah berpangkat 2, Q adalah yang berpangkat 1, R adalah yang konstanta. Apa rumusnya? B per 2 akar A dikurang Q per 2 akar P. Sama-sama kita. B, siapa B-nya? Ini. Kalau BX tambah AX ini sama nggak dengan ini? BX tambah AX sama nggak dengan B tambah AX? Sama ya? Kalau kita kalikan ini berarti koefisiennya siapa? B tambah A. Berarti nilainya ini B tambah A per 2 akar 1. Ini 1 di sini kurang Q. Nah, kalau Bapak buat di sini ini min BX dikurang AX sama enggak dengan ini? Min B dikurang A tutup kurung X. Min B dikali X min BX, min A dikali X min AX. Berarti buka kurung lagi. Min B dikurang A per 2 akar 1. Jadi hasilnya jadi apa ini? Yuk.
Jadi B tambah A per 2 ini tambah B tambah A per 2. Hasilnya kita tambah B 2B tambah 2A per 2. Berarti hasilnya ini adalah B tambah A sama 2. Bisa ya? Berarti hasilnya ini adalah B tambah A. Oke. Nah, di sini dia ada semacam soal yang menantang. Sama aja nih, hanya mengalihkan aja ya. Sama-sama gitu ya, sama-sama. Jadi apa nih? Akar X kuadrat tambah 2X tambah, ya kan, tambah AX, baru ini tambah 2K kurang akar ini apa, X kuadrat tambah X, nilainya 2. Oke, langsung saja, ini A, ini tadi B, ya kan, ini tadi C, A, B. Nah, ini jawabannya. Apa rumusnya tadi? B per 2 akar A dikurang Q per 2 akar P itu sama dengan bernilai berapa? 2, yang ini. Yang ini. Kenapa bawa 2? Karena nilainya 2. Lanjut lagi. Nilai B berapa? 2 tambah K. Kenapa 2 tambah K tadi? Karena 2X ditambah AX. Kalau dikeluarkan apa? 2 tambah K buka kurung X. Jadi apa dia? 2 tambah K per 2 akar 1 kurang Q. Oh sorry, ini P, ini Q. Selalu Bapak buat dia AB karena hampir mirip. Berarti Q 1 per 2 akar 1 sama dengan 2. Ini sama dengan 2, Q-nya yang ini. Oke, sama-sama. Berarti karena sudah sama dia KPK-nya 2, berarti bisa langsung di atas dijumlahkan ya. Berarti 2K, 2 tambah K kurang 1. Berarti 2 kurang 1, 1. Berarti tinggal siapa? K tambah 1 per 2 sama dengan 2. Kali silang, ini K ya. Berarti K tambah 1 sama dengan 4. Berarti K sama dengan 3. Oke. Itulah beberapa contoh yang Bapak ajarkan untuk mereview kembali pembelajaran limit tak hingga yang pernah Bapak ajarkan sebelumnya. Nah, untuk itu anak didik kami diingat kembali, dibuka catatannya kembali. Walaupun ada yang kurang paham, silakan bertanya sama Bapak supaya terjadi komunikasi yang baik. Untuk itu anak didik kami sudah ada Bapak buat 3 sesi, limit trigonometri 1 dan 2, limit tak hingga. Oke, berarti untuk itu anak didik kami, Bapak berharap video yang Bapak buat ini ditonton semuanya dengan baik supaya untuk kuis selanjutnya di hari pertemuan berikutnya dapat berjalan dengan baik, karena kuisnya akan Bapak buat persis seperti yang Bapak terangkan. Tidak lain daripada itu. Artinya bahas lagi, diulang lagi, dicoba lagi. Bahas lagi, diulang lagi, dicoba lagi. Demikianlah pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita semua diberkati Tuhan dan kita dilindungi Tuhan, diberikan kesehatan supaya nanti kita bisa bertemu kembali bertatap muka di sekolah ini. Harapan Bapak, harapan kita semuanya supaya pandemi ini cepat berlalu. Salam sehat, salam stoda, stoda jaya.